Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga selalu semangat belajar di rumah ya. Perkenalkan, nama saya Resin Lastri, dosen pengampu Bapak Wisman MPD. Kali ini materi pembelajaran yang akan saya sampaikan adalah tentang kalimat. Baiklah teman-teman, kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang hakikat kalimat. Apa itu kalimat? Menurut tim penulis bahasa Indonesia 2007, kalimat adalah suatu bagian yang selesai dan menunjukkan pikiran yang lengkap. Kalimat merupakan satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran utuh, baik secara lisan, tulisan, dan sekurang-kurangnya harus memiliki subjek dan predikat. 2. Pola kalimat dasar. Kalimat dasar ialah kalimat yang berisi informasi pokok dalam struktur inti, belum mengalami perubahan. Kalimat dasar dapat dibedakan ke dalam 8 tipe sebagai berikut. 1. Kalimat dasar berpola subjek predikat. 2. Berpola subjek predikat objek. 3. Berpola subjek predikat pelengkap. 4. Berpola subjek predikat objek pelengkap. 5. Berpola subjek predikat keterangan. 6. Berpola subjek predikat objek keterangan. 7. Berpola subjek predikat pelengkap keterangan. 8. Berpola subjek predikat objek pelengkap dan keterangan. 3. Jenis kalimat menurut struktur gramatikalnya. Kalimat gramatikal yaitu kalimat yang disusun diikuti kaidah bahasa Indonesia yang berlaku. Makna gramatikal dapat muncul setelah adanya dua kata atau lebih yang bergabung menjadi satuan bahasa atau frase bahasa, dan dapat dijadikan karena adanya aplikasi pembentukan kata majemuk dalam kalimat tersebut. Gramatikal terbagi menjadi 1. Kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri atas satu klausa. Kalimat ini hanya mempunyai satu subjek dan satu predikat. Kalimat tunggal merupakan kalimat yang paling sederhana. Contohnya, ibu memasak. 2. Majemuk setara. Majemuk setara terjadi karena adanya dua kalimat tunggal atau lebih. Majemuk setara dikelompokkan menjadi 4 jenis sebagai berikut. 1. Dua kalimat tunggal atau lebih yang dihubungkan oleh kata, atau jika kalimat tunggal atau lebih itu sejalan. Contohnya, kami membaca dan mereka menulis. 2. Kalimat tunggal yang berbentuk kalimat setara itu dapat dihubungkan oleh kata, tetapi jika menunjukkan pertentangan dan hasilnya disebut kalimat majemuk pertentangan. Contoh, Amerika dan Jepang tergolong negara maju. 3. Dua kalimat tunggal atau lebih dapat dihubungkan lalu jika kejadian yang dikemukakan berurutan. 4. Kalimat majemuk setara pemilihan. 3. Kalimat majemuk tidak setara. Kalimat majemuk tidak setara terdiri atas satu suku kalimat yang bebas dan satu suku kalimat atau lebih yang tidak bebas. Contoh, apabila kamu ingin melihat bak mandi panas, saya akan membawa kamu ke hotel-hotel besar. 4. Kalimat majemuk campuran. Kalimat ini terdiri atas kalimat majemuk bertingkat dan setara. Contoh, karena hari sudah malam kami berhenti dan langsung pulang. Materi keempat, jenis kalimat menurut gaya retorikanya. Jenis kalimat ini terbagi menjadi 3, yaitu 1. Kalimat yang melepas. Kalimat yang melepas terbentuk jika kalimat tersebut disusun dengan diawali oleh unsur utama dan diikuti unsur tambahan, yaitu anak kalimat. Contoh, saya akan dibelikan ayah mobil jika saya lulus ujian sarjana. 2. Kalimat yang klimaks terbentuk jika kalimat tersebut disusun dengan diawali oleh anak kalimat dan diikuti oleh induk kalimat.
kalimat belum bisa dipahami jika hanya membaca anak kalimat. Contoh, karena tidak mempunyai kendaraan, ia datang terlambat ke sekolah. 3. Kalimat berimbang. Kalimat berimbang disusun dalam bentuk kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk campuran. Contoh, jika stabilitas nasional meningkat, masyarakat dapat bekerja dengan tenang. 5. Jenis kalimat menurut fungsinya. Menurut fungsinya, jenis kalimat dapat dirincikan menjadi kalimat pernyataan, kalimat pertanyaan, kalimat perintah, dan kalimat seruan. Semua jenis kalimat itu dapat disajikan dalam bentuk positif dan negatif. Berikut pembahasannya. A. Kalimat pernyataan atau deklaratif. Kalimat pernyataan dipakai jika penutur ingin menyatakan sesuatu kepada lawan berbahasanya. Biasanya intonasi menurun. Contoh, Presiden Gus Dur mengadakan kunjungan ke luar negeri. B. Kalimat perintah atau imperatif. Kalimat perintah dipakai jika penutur ingin menyuruh atau melarang orang berbuat suatu. Misal, positif, maukah kamu disuruh mengantar buku ini? Negatif, sebaiknya kita tidak berpikiran sempit tentang hak. 3. Kalimat seruan. Kalimat seruan dipakai jika penutur ingin mengungkapkan perasaan yang kuat atau yang mendadak. Misal, positif, bukan main cantiknya. Negatif, aduh pekerjaan rumah tidak terbawa. 6. Kalimat majemuk. Kalimat ini terbentuk dari dua atau lebih kalimat tunggal yang saling berhubungan, baik koordinasi maupun subordinasi. Kalimat majemuk dapat dibedakan menjadi 1. Majemuk setara. Majemuk setara terjadi karena adanya dua kalimat tunggal atau lebih. Kalimat majemuk dikelompokkan menjadi 4 jenis, yaitu 1. Kalimat tunggal atau lebih yang dapat dihubungkan oleh kata. 2. Kalimat tunggal yang berbentuk kalimat setara itu dapat dihubungkan oleh kata, tetapi jika kalimat itu menunjukkan pertentangan, hasilnya disebut kalimat majemuk pertentangan. 3. Dua kalimat tunggal atau lebih dapat dihubungkan, lalu kemudian jika terjadi yang dikemukakan berurutan. 4. Kalimat majemuk setara pemilihan. 2. Kalimat majemuk tidak setara. Kalimat majemuk tidak setara terdiri atas satu suku kalimat yang bebas dan satu suku kalimat atau lebih yang tidak bebas. Jalinan kalimat ini menggambarkan taraf kepentingan yang berbeda-beda di antara unsur gagasan yang majemuk. Inti gagasan yang dituangkan ke dalam induk kalimat, sedangkan lainnya di sudut pandang waktu. Contoh, apabila kamu ingin melihat bak mandi panas, saya akan membawa kamu ke hotel besar. 3. Kalimat majemuk campuran. Kalimat jenis ini terdiri atas kalimat majemuk bertingkat dan setara. Contoh, karena hari sudah malam kami berhenti dan langsung pulang. Materi yang terakhir yaitu kalimat efektif. Kalimat efektif diartikan sebagai susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan yang baik dan benar. Tentu saja karena kita berbicara tentang bahasa Indonesia, kaidah yang menjadi patokan kalimat efektif dalam bahasa ini adalah kaidah bahasa Indonesia menurut ejaan yang disempurnakan atau EYD. Syarat kalimat efektif terdiri atas 4, yaitu 1. Sesuai dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan. 2. Sistematis. 3. Tidak boros dan bertele-tele. 4. Tidak ambigu. Adapun ciri-ciri kalimat efektif adalah 1. Kesepadaan struktur. 2. Kehematan kata. 3. Kesejajaran bentuk. 4. Ketegasan makna. 5. Kelogisan.
Baiklah teman-teman, itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada materi pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang kalimat. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.